Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jiti Nugraha selaku dosen kamu di mata kuliah entrepreneur. Di sini kami ingin memperkenalkan usaha produk yang telah kami buat. Maka dari itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azad Tuban dengan NIM 66214129 sebagai tim leader di usaha ini. Dan dilanjutkan dengan rekan saya, di antaranya Muhammad Faiz, Ananda Wahyu, Alika Eropa, dan Isa Desto. Baik, di sini saya pemaparan pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan fashion di bidang aksesoris dengan bahan manik-manik dan kristal saat ini semakin pesat. Bisa dikatakan kerajinan yang sudah ada sejak dulu ini semakin banyak digemari, semakin berkembangnya gaya hidup yang dinamis, modern, dan modis yang mengakibatkan lahirnya keinginan untuk tampil lebih menarik, utamanya bagi kaum wanita. Dan kini semakin banyak cara untuk bisa bertampil modis. Salah satunya adalah dengan mengkreasikan sebagai aksesoris menarik seperti tas, gelang, kalung, cincin yang kini telah begitu dipasarkan. Aksesoris merupakan pelengkap yang selalu mengikuti mode, jadi tidak akan ketinggalan zaman. Uh, yang kedua, saya akan memaparkan profil usaha kami. Merek produknya Dazzling Dazzle, kategori usahanya mikro, jenis produknya aksesoris, alamatnya di Jalan Cibaduyut. Untuk nomor kontak yang dapat dihubungi 088 222 942 069 dan media yang kami gunakan yaitu Instagram dengan username Dazzling Dazzle. Pemaparan berikutnya akan dilakukan oleh Anandia. Untuk deskripsi usahanya, Dazzling Dazzle dibentuk sejak bulan November 2022. Kami terdiri dari 5 orang mahasiswa Universitas Ars. Produk yang kami ciptakan adalah sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari manik-manik yang mana dikategorikan sebagai aksesoris atau perhiasan yang mempunyai keunikan tersendiri. Filosofi brand Dazzling Dazzle adalah dazzling dazzle itu artinya mempesona. Jadi dapat diartikan bahwa dazzling dazzle itu seni kerajinan yang terbuat dari manik-manik yang mempunyai keunikan pastinya dan mempesona ketika dipakai. Tujuan dazzling dazzle hadir agar manik-manik itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga bahwa manik-manik itu mampu menjadi bahan baku yang menjadikan berbagai produk kerajinan yang berkualitas dan juga mempunyai keunikan berbeda dari yang lain. Double purpose-nya untuk membuka suatu lapangan bisnis baru bagi pemilik, di mana saat sekarang ini tren gaya masa kini akan aksesoris manik-manik untuk mencari keuntungan yang maksimal, menambah ilmu pengetahuan tentang menjadi wirausahawan, bagi pihak lain bermanfaat sebagai pedoman atau referensi bagi yang tertarik untuk mengadakan atau melakukan usaha. Untuk membuka suatu lapangan bisnis baru bagi pemilik, saat sekarang ini tren gaya masa kini akan aksesoris manik-manik untuk mencari keuntungan yang maksimal, menambah ilmu pengetahuan tentang menjadi wirausahaan bagi pihak lain bermanfaat sebagai pedoman atau referensi bagi yang tertarik untuk mengadakan atau melakukan usaha. Karakteristik calon konsumen potensial, tipe konsumen potensial selalu menjadi target yang diutamakan untuk melakukan promosi. Sasaran dan target pasar kami adalah semua kalangan baik melakukan promosi wanita ataupun pria, dari balita, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai dengan turis asing. Untuk itu kami akan memulai promosi dari sekitar tempat tinggal, kampus, dan tempat-tempat wisata. Kami juga akan mengadakan promosi di berbagai media sosial dan e-commerce seperti Facebook, Instagram, Shopee, Amazon, dan lain-lain. Hal ini kami maksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan dan pembelian. Problem atau masalah calon konsumen potensial, penjual yang menawarkan produknya di luar jam kerja, negosiasi dari pembeli yang jauh dari harga jual, barang yang diinginkan konsumen tetapi bahan tidak tersedia,
Potensi pasarnya, pendekatan permintaan, melakukan survei daya konsumen masyarakat terhadap produk kerja sesuai dengan keinginan konsumen, memahami perkembangan tren yang kekinian. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan membahas produk. Di sini ada keempat contoh produk. Jadi produk apa bisa dibuat apa saja sebagai aksesoris, dari mulai tas, kalung, cincin, bahkan menikmati pria dan wanita. Bisa request dan bisa apa saja. Jadi keempat ini bisa dipilih saja dan mempermudah konsumen jangkau serta menarik perhatian. Next, ada struktur organisasi yang pertama, tim leader. Asep Ridwan adalah saya sendiri yang berfungsi untuk mengkoordinir perusahaan agar visi dan misinya berjalan dengan baik. Dan di bawahnya ada Development Finance oleh Faiz sebagai laporan keuangan atau tempat di mana laporan keuangan itu ada maupun laporan penjualan, laporan masukan, pengeluaran, akan pembelian. Yang ketiga di bawahnya ada Wahyu sebagai pengatur produk, yang dimana memiliki tugas atau berfungsi sebagai pencari produk untuk reseller, distributor, atau bahan-bahan dari produk yang nantinya akan dibuat oleh aksesoris usaha kami. Dan yang kedua adalah LK Aroka Development Marketing, yang dimana tugasnya fungsi sebagai memasarkan atau mencari sarana untuk pemasaran ini online atau offline. Yang ketiga ada Nisa Desiana sebagai development research, yang dimana berfungsi atau bertugas sebagai sponsorship, mencari sponsor, bekerja sama dengan pihak lain yang nantinya bisnis ini akan lebih mudah berkembang serta menjangkau wilayah Indonesia dan sekitar. Dan yang saat ini kita akan membahas bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini akan dijelaskan oleh Nisa Desiana. Waktu dan silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada bisnis model Canva, pakai partner. Key partnernya reseller dropshipper, key aktivitasnya pembelian bahan, lalu profesional, unik, stylish, nyaman, murah, berkualitas, key research-nya pembelian bahan, cost strukturnya pembelian bahan, produksi, dan pemasaran, channel-nya Instagram, e-commerce, revenue stream, penjualan kreasi manik-manik, menjadi aksesoris dan tas, customer segmennya wanita dan laki-laki. Next. Baik, selanjutnya sumber daya fisik yang akan dijelaskan Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya fisik. Dazzling Dazzle menyediakan produk yang mempunyai keunikan tersendiri, di mana produk yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Bentuk yang kami tawarkan juga variatif dan unik. Diproduksi sendiri, produk terbatas yang dalam artian produk-produknya mempunyai keindahan dan keunikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen dan tidak akan banyak yang sama. Next. Selanjutnya ada keuangan usaha. Untuk modal pertama, kami mengumpulkan uang dari masing-masing anggota sebesar 100.000 per orang dan terkumpul sebanyak 500.000. Kemudian uang modal tersebut kami gunakan untuk produksi dengan membeli bahan-bahan sebesar 200.000 rupiah dan menyisakan 300.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada Chef Ridwan yang memiliki potensi dalam bidang kepemimpinan, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Faiz Royan yang memahami akuntansi dan pelaporan keuangan serta menguasai matematika untuk menghitung uang perusahaan, menguasai Microsoft Excel, mampu menganalisis berbagai data, memiliki integritas sehingga mampu menjaga amanah keuangan dari perusahaan. Selanjutnya ada Anandia Wahyu yang memiliki potensi dalam membuat dan merancang desain produk dari sebuah kerajinan khusus manik-manik karena sudah hampir 2 tahun lebih bergelut di bidang kerajinan aksesoris ini.
Selanjutnya ada Alika Aropa yang memiliki potensi dalam menjual produk dan juga aktif dalam mengelola sosial media, mampu berkomunikasi internasional, kreatif dan inovatif, serta menguasai public speaking dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Untuk yang terakhir ada Tricia Destrina yang memiliki potensial membuat strategi pemasaran, meningkatkan penjualan barang ataupun jasa, dan mengembangkan usaha atau bisnis dari segi branding, sehingga kepuasan konsumen dan bahan pertimbangan pada penambahan jumlah produksi. Next. Mungkin itu saja pemaparan materi yang menggunakan tentang produk aksesoris yang bernama Dazzle. Nah, di sini kita adalah usaha 5 orang dan kita memiliki modal usaha sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan, kita sudah mempunyai sumber daya manusia sebagai daya manajemennya, dan kita juga sudah melakukan riset terhadap calon pasar yang nantinya kita akan pasarkan. Pada itulah pemaparan dan materi dari kami. Sebelumnya, kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.